Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah mampukan kami untuk mengerjakan segala tugas aktivitas kami. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang Tuhan limpahkan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 7 ayat 10-13. Tertulis demikian. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya ingat kesaksian dari seorang bapak yang pernah saya temui, bahwa dulu ia menolak Tuhan Yesus dengan alasan utama karena ia sudah punya semuanya. Jadi untuk apa Tuhan Yesus? Tapi akhirnya ia percaya setelah melalui proses pengalaman rohani dan lawatan Roh Kudus yang mengubahkan dirinya. Satu hal yang dapat membuat orang tidak mempedulikan Tuhan adalah pemikiran bahwa peluang untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan bisa diperoleh dari iblis, atau dari dunia, atau dengan kekuatannya sendiri. Hati dan pikirannya jadi kagum dan terpikat dengan iblis atau dunia karena bisa menyediakan harta banyak, kesehatan baik, pekerjaan ada, segala yang diperlukan terpenuhi. Maka orang bisa berpikir, untuk apa Tuhan kalau dunia bisa memberikan? Dalam Keluaran pasal 7 ayat 10-13 ini, kita membaca satu bagian peristiwa ketika Musa dan Harun bertemu dengan Firaun. Untuk meyakinkan Firaun, Musa dan Harun menunjukkan suatu mujizat Tuhan, di mana tongkatnya menjadi ular. Tapi Firaun menyuruh para ahli sihirnya untuk melakukan hal yang sama. Bahkan lebih dari satu tongkat menjadi ular-ular. Tapi ular Musa dan Harun menelan ular-ular dari para ahli sihir Firaun. Ternyata saudara, mujizat Tuhan ada pesaingnya yang datang dari kuasa iblis. Iblis memang bisa meniru mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Bahkan iblis pun bisa memenuhi keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan manusia. Ingatlah ketika Tuhan Yesus dicobai. Iblis mengatakan bahwa semua kemuliaan dunia akan ia berikan asalkan Tuhan Yesus sujud menyembah iblis. Jadi iblis bisa memberikan apa yang manusia inginkan. Dan itu sebabnya banyak orang yang tidak peduli lagi kepada Tuhan, sebab ia sudah bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari iblis dan dari berbagai hal di dunia ini. Kita mungkin tidak menyembah iblis secara langsung, tapi kalau hati kita kagum dan terpikat dengan harta, kekayaan, dan segala hal yang ada di dunia ini, maka kita dapat dikategorikan menyembah iblis. Itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus dengan mamon, yakni segala macam berhala dunia yang menjerat hati manusia. Kita tidak bisa mencintai atau mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mencintai mamon, pasti kita akan menyingkirkan Tuhan. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, iblis dan dunia ini
bisa meniru dan mengimitasi apa yang Tuhan berikan, tapi tidak dapat memberi keselamatan dan kehidupan sejati yang kita perlukan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata bahwa sang pencuri yaitu iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Mari saudara, jangan kita kagumi dan terpikat dengan iblis dan dunia ini. Tapi biarlah hati kita selalu kagum dan terpikat kepada Tuhan Yesus saja. Dunia ini akan berlalu. Iblis akan dibinasakan dalam siksaan. Tapi Tuhan tidak akan berlalu. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup selamanya bersama Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar, memberikan kami pengertian untuk kami tidak terpikat, kagum dengan apa yang ada di dunia ini. Tidak terpikat dan terjebak oleh berbagai tawaran dan godaan iblis. Tapi agar hati kami selalu kagum dan terpikat kepadamu. Iblis bisa meniru, mengimitasi berkat Tuhan. Iblis bisa menunjukkan keajaiban seperti yang nampak sebagai keajaiban Tuhan. Tapi itu semua adalah kepalsuan. Dan semua itu membawa kami pada kebinasaan. Kami mau selalu kagum dan hanya terpikat kepadamu. Mencintai, mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Tuntun kami Roh Kudus supaya hati kami selalu terpaut kepadamu dan tidak tergoda dengan berbagai hal yang ada di dunia ini. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan agar Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan sempurna. Kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lindungilah kami Tuhan dalam istirahat kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami ketenangan dan kedamaian, serta tidur yang nyenyak. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa dan negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.